dalam masalah kelebihan kapasitas yang masih belum ada solusi. Bayangkan dari 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, hanya 3 wilayah saja yang diklaim rutan mereka, lapas mereka tidak over kapasitas. Belum lagi soal perbandingan jumlah sipir dan napi. Pemirsa, menurut data BPS terbaru, ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak heran jika bursa lowongan kerja selalu dipadati oleh para pencari kerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis terbesar di Jawa Tengah, di mana jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Ini menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan risiko konflik di dalam lapas. Kapasitas isi lapas ditentukan untuk menampung 691 orang warga binaan pemasyarakatan, namun kenyataannya, jumlah narapidana per tanggal 25 November 2024 sebanyak 1.469 orang, yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan kegiatan pembinaan kemandirian yang belum berjalan optimal. Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan kemandirian kepada warga binaan, agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan dapat berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat. Untuk itu, saya berkomitmen untuk menciptakan sebuah inisiatif strategis yang menjadi bagian dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu strategi membangun program pembinaan kemandirian berkelanjutan antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Bapas Kelas 1 Semarang, dengan tujuan untuk mewujudkan warga binaan yang mandiri dan produktif. Langkah nyata tersebut tercermin dalam program pelatihan barista dan pelatihan anyaman rotan sintetis bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang. Pelatihan ini bekerjasama dengan pihak ketiga atau stakeholder, yang mana pelatihan barista bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, sedangkan pelatihan anyaman rotan sintetis bekerjasama dengan PT Pilnesia Internasional. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, sekaligus menanamkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab. Menurut Kalapas Usman Majid, program ini tidak hanya sekedar memberikan pelatihan teknis. Ini adalah upaya membangun sinergi berkelanjutan antara lapas dengan balai pemasyarakatan. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan keterampilan yang mendukung mereka untuk beradaptasi dan produktif setelah menjalani masa pembinaan. Kira-kira bermanfaat nggak Mas untuk pelatihan ini, untuk Mas sendiri? Insya Allah nanti ketika saya selesai dari sini, saya insya Allah akan buka dan sangat bermanfaat. Ya, harapannya apa Mas? Ya, harapannya ke depan menjadi lebih baik dan menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah, saya bersyukur telah diberi kesempatan mengikuti dan menyelesaikan pelatihan anyaman rotan sintetis ini. Pelatihan ini membuka wawasan dan memberikan keterampilan baru yang sangat bermanfaat bagi saya. Selama pelatihan, saya tidak hanya belajar teknik menganyam, tetapi juga belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Keterampilan ini adalah bekal berharga yang akan saya manfaatkan baik selama saya di sini maupun selama saya di luar. Pelatihan yang telah dilaksanakan mencerminkan upaya Lapas Kelas 1 Semarang untuk menjadikan masa pembinaan sebagai momentum perubahan hidup yang nyata. Dengan memberikan bekal keterampilan, warga binaan dipersiapkan untuk menjadi individu yang mandiri, siap menghadapi tantangan dunia luar. Lapas Kelas 1 Semarang bersama Bapas Kelas 1 Semarang bersinergi menciptakan perubahan menuju pemasyarakatan yang lebih bermartabat dan inklusif.
Bersinergi dengan stakeholder seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, dan PT Pilnesia Internasional menjadi elemen kunci. Bapas berperan memastikan keterampilan yang diperoleh selama pembinaan dapat terus dikembangkan dalam program pembimbingan lanjutan, sehingga keberlanjutan kemandirian benar-benar terwujud. Sebagai penutup pelatihan, setiap peserta diberikan sertifikat sebagai bukti kompetensi yang diakui. Sertifikat ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk membuka lembaran baru yang lebih cerah. Dengan program seperti ini, Kalapas Kelas 1 Semarang, Usman Majid, membuktikan bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang mengelola, tetapi juga menciptakan perubahan yang berarti. Melalui strategi membangun program pembinaan kemandirian berkelanjutan, harapan baru tumbuh bagi warga binaan untuk masa depan yang lebih baik. Saya Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, mendukung penuh program pembinaan kemandirian berkelanjutan antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Bapas Kelas 1 Semarang yang digagas oleh Saudara Usman Majid yang telah berhasil diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Harapan kami, program ini tidak hanya diterapkan di wilayah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah saja, namun dapat diterapkan di seluruh wilayah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Mengingat pentingnya pembinaan kemandirian yang bertujuan agar warga binaan bisa lebih produktif, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya. Semoga pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diikuti Kalapas Kelas 1 Semarang berjalan sukses dan lancar. Saya Kationo, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah, memberikan dukungan penuh program pembinaan kemandirian berkelanjutan antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Bapas Kelas 1 Semarang yang dipelopori oleh Saudara Usman Majid. Program ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan narapidana dan klien untuk reintegrasi sosial yang lebih baik. Dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan yang intensif, diharapkan mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan kemandirian yang tinggi, mengurangi potensi untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi, dan berkontribusi positif buat bangsa dan negara. Saya selaku Kepala Bapas Kelas 1 Semarang mendukung sepenuhnya proyek perubahan Kepala Lapas Kelas 1 Semarang dalam membangun program pembinaan berkelanjutan antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Bapas Kelas 1 Semarang untuk meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan dengan pelatihan berkelanjutan, sehingga warga binaan dan klien pemasyarakatan memperoleh keahlian dan rekomendasi atas hasil pelatihan yang didapatkan. Saya Heru Wibowo SSMM selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang menyatakan mendukung proyek perubahan Kepala Lapas Kelas 1 Semarang dalam membangun program pembinaan berkelanjutan antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Bapas Kelas 1 Semarang untuk meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dengan pelatihan berkelanjutan, sehingga warga binaan memperoleh keahlian dan rekomendasi atas hasil pelatihan yang didapatkan. Kami dari PT Pilnesia Internasional mendukung penuh gagasan dan inovasi yang dikembangkan Bapak Kalapas Kelas 1 Semarang dalam membangun pembinaan kemandirian berkelanjutan dari lapas ke bapas. Semoga pembinaan kemandirian berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal dan produktif. Sukses selalu. Saya Riki Maulana,
selaku instruktur pelatihan barista di Lapas 1 Semarang mendukung penuh aksi perubahan Bapak Kalapas 1 Semarang yang berjudul Pembinaan Kemandirian yang berkelanjutan antara Lapas 1 Semarang dengan Lapas Semarang. Semangat! Saya Sunoto selaku pemilik Teh Nongki mendukung proyek perubahan Kepala Lapas kelas 1 Semarang dalam membangun program pembinaan berkelanjutan antara Lapas kelas 1 Semarang dengan Lapas kelas 1 Semarang untuk meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dengan pelatihan berkelanjutan.